Halo guys, nama saya Tiara Kiyatama, saya dari kelas 10-8, Gen Math Tensi, dan hari ini kita akan membahas mengenai matematika dalam Seoul Tower. Nah, pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai Seoul Tower. Seoul Tower adalah lambang kota Seoul yang terletak di Gunung Namsan, Seoul Pusat. Nama tower ini sebelum April 2005 adalah Seoul Tower. N sendiri adalah singkatan dari New, Namsan, dan Nature. Gedung ini memiliki tinggi 243 meter, dengan kira-kira 137 meter sebagai badan gedungnya dan 101,2 meter untuk bagian antenanya. Tapi, gedung Seoul Tower ini dibangun 236,7 meter di atas permukaan laut. Puncaknya pun mencapai 479,7 di atas permukaan laut. Nah, kalian lihat foto ini. Di foto ini, kalian pun dapat melihat Seoul Tower yang dibangun di atas Gunung Namsan. Seoul Tower ini sendiri adalah salah satu objek wisata di Seoul yang terkenal. Kalian bisa lihat kalau Seoul Tower memiliki cukup banyak lantai, dan di setiap lantainya pun terdapat banyak fasilitas yang menarik. Aku sendiri pernah ke sana, dan pemandangan dari Seoul Tower ini juga bagus banget. Nah, kayak foto-fotonya ini. Objek wisata yang khususnya paling sering dikunjungi adalah 1. Observatorinya, 2. Love Padlocks-nya, dan 3. Museum Teddy Bear. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah Seoul Tower ini. Konstruksi gedung pencakar langit ini pertama dimulai pada Desember 1969. Gedung ini didesain oleh arsitek dari Jang Jong-ryul. Tapi, tidak ada informasi lebih mengenai Jang Jong-ryul ini. Konstruksi gedung ini pun kurang lebih berlangsung selama 2 tahun dan selesai pada November 1971. Namun diketahui bahwa fasilitas interior Seoul Tower ini baru selesai pada tahun 1975. Seoul Tower pun akhirnya resmi dibuka pada Oktober 15, 1980. Seoul Tower pun menjadi radio wave tower pertama Korea. Gedung ini digunakan sebagai menara untuk siaran radio atau televisi dan komunikasi, juga sebagai observatori. Banyak stasiun televisi dan radio yang menggunakan Seoul Tower ini sebagai menara siaran mereka. Contohnya, untuk televisi, terdapat SBS TV, KBS One TV, KBS 2 TV, EBS TV, dan MBC TV. Sedangkan untuk radio, terdapat KFM-FM, Gugak FM, dan TBSI FM. Nah, akhirnya, sekarang kita pindah ke bagian matematika dalam Seoul Tower ini. Pertanyaan pertama, mengapa Seoul Tower memiliki bentuk seperti itu? Mengapa kerucut? Kenapa nggak bentuk yang lain? Nah, jawaban yang pertama adalah karena fungsi Seoul Tower yang pertama ini adalah sebagai menara radio, yang juga sebuah gedung. Kalian pasti mikir dong, kalau mau bikin radio wave tower, masa bentuknya bola? Atau bentuk yang lain? Untuk membuat radio wave tower, akan diperlukan bidang ruang yang dapat menunjang tinggi layaknya sebuah gedung. Biasanya, kerucut atau piramida. Dalam hal ini juga harus kalian ketahui bahwa mengapa radio wave tower memerlukan bidang ruang yang dapat menunjang tinggi, yaitu karena lebih tinggi towernya, lebih kecil radio frekuensi yang diberikannya. Hal ini penting, karena radio frekuensi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan cedera melalui pemanasan, kayak microwave memanaskan makanan. Oke, pertanyaan kedua. Apa bahan utama dari bangunan Seoul Tower ini? Untuk pertanyaan yang ini, sayangnya tidak disebut bahan pembuat Seoul Tower ini, kecuali antenanya yang disebut terbuat dari kawat baja. Nah, ini loh antenanya. Kedua antena ini diketahui terbuat dari kawat baja. Pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk fondasi bangunannya? Nah, kalian bisa lihat di sini kalau bentuk paling dasar dari bangunan ini adalah kotak yang membentuk persegi. Tapi, kalau kalian juga lihat, setelah itu dasar dari tower itu sendiri adalah sebuah lingkaran yang membentuk tabung juga membentuk kerucut tower ini. Pertanyaan keempat, aplikasi matematika seperti apa yang diterapkan dalam bangunan tersebut sehingga bangunan itu dapat berdiri kokoh?
Untuk pertanyaan ini, sayangnya juga tidak diketahui secara spesifik formula matematika apa yang digunakan dalam pembangunan Ensol Tower ini. Tapi, mungkin salah satu formula matematika yang dapat digunakan oleh para arsitek untuk membangun menara ini adalah rumus geometri, yaitu untuk menentukan bentuk ruang bangunan. Selain itu, rumus matematika yang bisa digunakan dalam pembangunan menara Ensol Tower ini adalah rumus-rumus yang digunakan oleh para ahli teknik sipil, karena mereka akan menggunakan rumus matematika, fisika, dan kimia dalam pekerjaan mereka untuk memastikan kekuatan gedung. Diketahui loh, kalau misalkan Ensol Tower ini bisa menahan kecepatan angin hingga 56 meter per second. Contoh rumus-rumus matematika yang mereka gunakan adalah kalkulus, statistik dan probabilitas, analisis numerik, dan bahasa pemrograman komputer. Nah, sekian dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa!